Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran matematika kita, yaitu tentang KPK dan FPB. Kalian sudah tahu apa itu KPK dan FPB? Baik, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah kelipatan faktor persekutuan terbesar. Ya, sebelum kita berbicara tentang KPK dan FPB, kita akan pisah satu-satu. Kalau tadi KPK kan ada kelipatan, berarti kita nanti akan belajar tentang kelipatan bilangan, ya, kelipatan bilangan ini ya. Kemudian untuk yang FPB itu faktor persekutuan besar. Maka kita nanti akan belajar tentang faktor bilangan. Ya, baik, kita urai satu-satu. Faktor bilangan adalah pembagi ya, dalam kalimat singkatnya adalah pembagi. Jadi caranya adalah dengan menentukan perkalian bilangan. Seperti yang ada di contoh di sini, angka 16, misalkan faktor dari 16 itu 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Atau 16 bagi 1 itu 16, 16 bagi 2 itu 8, 16 bagi 4 itu 4. Berarti faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16 ya. Misalkan kita ambil contoh lain ya, misalkan kelihatan ya, faktor dari 12, misalkan gitu ya. Faktor dari 12 itu 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Berarti faktornya kita tulis adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini faktor dari 12. Mungkin faktor-faktor lain bisa kita tentukan dengan menentukan angka berapa saja yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Oke ya, dipahami ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan. Suatu bilangan dapat dikalikan dengan bilangan lain. Hasil perkalian tersebut dinamakan dengan bilangan kelipatan. Cara menentukan bilangan kelipatan dengan menambahkan bilangan tersebut dan bilangan sebelumnya. Bisa juga dengan cara mengalihkan, menambahkan bilangan sebelum dengan bilangan sebelumnya. Jadi maksudnya bilangan loncat gitu ya. Misalkan kelipatan dari 2, artinya dia loncat dua bilangan. Misalkan dari 2 naik lagi jadi 4, naik lagi jadi 6, naik lagi jadi 8, naik lagi jadi 10, dan seterusnya. Atau bisa dikali 2, terus 2 kali 1 itu 2, 2 kali 2 itu 4, 2 kali 3 itu 6, 2 kali 4 itu 8, dan seterusnya. Nah, sudah paham belum ya? Nih, saya kasih ilustrasinya. Kalau tadi faktor, sekarang kelipatan. Nah, kelipatan dari 2, misalkan saya ambil 2.
2 kalau ditambah dengan 2 jadi 4, ditambah 2 lagi jadi 6, ditambah 2 lagi jadi 8, ditambah 2 lagi jadi 10 dan seterusnya. Atau mungkin dikali ya, 2 kali 1 itu 2, 2 kali 2 itu 4, 2 kali 3 itu 6, 2 kali 4 itu 8 dan seterusnya. Gitu ya. Ini disebut dengan kelipatan. Kemudian setelah kita tahu apa itu faktor, apa itu kelipatan, kita akan membahas tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Ya. Apa itu faktor persekutuan? Nah, persekutuan itu apa? Persekutuan itu artinya yang sama ya. Misalkan dulu kan kita pernah mendengar tentara sekutu. Nah, berarti dia gabungan dari tentara-tentara gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ada faktor persekutuan berarti gabungan dari beberapa faktor. Tentu diambil yang sama. Contoh ya, kita ambil dilihat di buku di sini ada faktor persekutuan dua bilangan tak berbeda dapat memiliki beberapa faktor bilangan yang sama. Faktor bilangan ini dinamakan faktor persekutuan dua bilangan. Contoh, misalkan tuliskan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Nah, 18 itu kita bisa kali 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6 gitu kan. Nah, itu faktor dari 18. Kemudian faktor dari 24 itu 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Dari sini ketahuan bahwa angka-angka yang sama itu angka berapa tadi? 1, 2, 3, 6, berapa? 1, 2, 3 itu sama ya. Itu hasil dari 6 juga ada di sana ya, 6 sama. Berarti ini faktor persekutuannya. Kan kita urai dulu faktor persekutuan faktor bilangan dari 18 itu 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Kemudian faktor dari 24 itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Berarti faktor persekutuan dari 18 dan 24 itu 1, 2, 3 dan 6. Jadi yang sama yang diambil. Nah, begitu juga untuk kelipatan. Nah, kelipatan juga sama. Misalkan tentukanlah kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Berarti kita kan hitung dulu bilangan loncat 4 itu berapa saja. 4, kemudian 8, kemudian 12, kemudian 16, lanjut lagi 20, lanjut lagi 24, lanjut lagi 28, 32 dan seterusnya. Bilangan 5 itu dari angka 5, 10, 15, 20, 25. Nah, nanti kita akan cari faktor yang sama ya, yang sama. Nah, di sana ada angka berapa itu? Ada angka 20 kan sama ya. Kemudian angka 40 dan seterusnya. Gitu. Ya. Jelas ya, mungkin dipahami. Baik. Kita akan coba kita buat latihan yang nomor 2. Yang 2D. 2D itu tentukanlah faktor persekutuan dari bilangan berikut 24 dan 28. Coba kita kerjakan ya. 24 itu faktornya berapa saja? Kita urai di sini aja, 1 kali 24. Kemudian enggak kelihatan ya. Kita ganti spidolnya. 1 kali 24. Kemudian 2 dikali dengan 12, 3 dikali 8, kemudian
4 dikali 6. Nah, ini sudah ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ini adalah faktornya dari 24. Kemudian yang 48. 48 itu 1 kali 48, 2 dikali 24, kemudian 3 dikali dengan 16, 4 dikali 12, kemudian 6 dikali 8. Saya tuliskan faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Gitu ya. Nah, dari sini kita tentukan mana bilangan-bilangan yang sama. Bilangan sama ada angka 1, 2, 3, 4, 6. Ini sama semua. Ini sama ada. Kemudian 8 juga ada. Ya, 12 juga ada. 24 juga ada. Berarti faktor persekutuannya berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini faktor persekutuan dari 24 dan 48. Begitu ya, dipahami ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi soal yang kelipatan persekutuan. Yang nomor 4 yang B kita lihat. 4 yang A. 4 yang A kita lihat ya, 4A. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 5. Berarti kita harus menentukan kelipatan dari 2 dulu. 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, 10, kemudian 12, 14, 16, 18, 20, kemudian 22, dan seterusnya. Nah, kemudian kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Dan seterusnya itu masih banyak sekali, ini juga masih banyak. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa angka-angka yang sama atau kelipatan persekutuannya berapa. Kelipatan misalnya 10 ini sama, kemudian 20 ini sama. Nanti kalau diterusin nanti ada lagi yang sama. Jadi 10, 20, dan seterusnya. Nah, ini cara menentukan kelipatan persekutuan. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian kita akan melanjutkan materi yaitu tentang faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima. Nah, sebelum kita membahas faktorisasi prima, Pak Guru ingin menanyakan apa itu bilangan prima ya, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Nah, maksudnya apa? Kalau tadi kita bicara tentang faktor dari 12 kan banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 6, kemudian 12 gitu. Nah, ini faktor dari 12 kan banyak, jadi lebih dari 2. Kalau yang dimaksud dengan bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja, atau bilangan itu hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan ketemunya dia sendiri. Misalkan angka 2. 2 itu kan cuma 1 kali 2. Kemudian 3. 3 itu ya 1 kali 3. 5 berarti 1 kali 5. Enggak ada angka lain. Kalau 6, 1 dikali dengan 6, 2 kali 3 kan udah banyak lagi, itu kan udah lebih dari 2. Nah, itu disebut dengan bilangan prima. Atau kalau mau dihafalin boleh. Bilangan prima itu dari angka 2, 3, 5, 7, kemudian berapa lagi? 11, 13, berapa lagi? 17, 19, 23, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya. Bukan bilangan ganjil karena 2 bukan ganjil ya. Ya, kenapa 1 bukan bilangan prima?
1 itu hanya bisa dibagi 1, ketemunya 1. Jadi bukan 2 faktor ya. Faktornya cuma 1. Itu disebut dengan bilangan prima. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu bilangan prima, kita nanti akan membuat namanya faktorisasi prima, gitu ya. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima itu kita bagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima. Contoh misalkan 12. Kalau tadi kan kalau buat pakai pemfaktoran kan faktornya 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian berapa? 4, kemudian 6, kemudian 12. Nah, ini kan dengan faktor-faktor biasa. Nah, sekarang kalau dengan faktorisasi prima bagaimana? 12 itu dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang kita pilih itu dimulai dari yang paling kecil, angka 2. Dibagi 2 dulu bisa enggak? Kalau enggak bisa baru angka 3 dan seterusnya. Nah, dibagi 2 ketemunya berapa? Kalau dibagi 2 ketemunya 6. Nah, dibagi lagi dengan bilangan prima, dibagi dengan 2 ketemunya 3. Nah, ini disebut dengan faktorisasi prima. Berarti faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, kalau sama itu dijadikan pangkat. 2 pangkatnya 2 karena 2-nya ada 2. Dikali 3. Ini disebut dengan faktorisasi prima. Ya. Nah, kita lihat. Ini ada beberapa contoh yang kita bisa kerjakan. Sebentar. Nih. Tentukanlah faktor prima dari bilangan berikut. Faktor prima dari bilangan berikut. Faktor prima dari 16. Nah, berarti kalau 16 itu berapa saja tadi? 16 itu faktornya berapa? 16 itu faktornya 1, 2, 4, 8, 16. Gitu kan? Nah, faktor primanya dari 16 berapa? Berarti angka 2. 2 saja ya. Angka 2 saja. Ini faktor prima. Kalau 28, 28 berapa? 28 itu 1 kali 28, kemudian 2 dikali 14, kemudian 4 dikali 7. Nah, dari sini ketahuan yang prima angka berapa saja? 2 dan 7. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan faktorisasi prima dari 40 yang A saja ya. 40 ini kita bagi dengan bilangan prima dibagi 2. Bagi 2 ketemunya 20. Bagi 2 lagi ketemunya 10. Bagi 2 lagi ketemunya 5. Berarti kita tuliskan, ini enggak kelihatan ya. Nah, ini. Ya. 40 bagi 2 20, 20 bagi 2 10, 10 bagi 2 5. Jadi faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2-nya ada berapa? Ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, itu cara membuat faktorisasi prima. Jelas ya? Jelas. Nah, nanti kita akan membahas selanjutnya KPK dan FPB jika kita menggunakan pemfaktoran atau kelipatan biasa dan dengan faktorisasi prima. Ya, dengan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Baik, nanti bedanya apa kita lihat ya. Nah, contohnya saya ambil contoh misalkan bilangan dari FPB dulu ya. Kita akan menentukan FPB. FPB bilangan, faktor persekutuan besar. Berarti kita nyari faktornya, kemudian nyari persekutuannya, terus nyari yang besarnya gitu. Jadi urutannya kan gitu. Nyari faktornya dulu, terus nyari persekutuannya dulu, baru nyari yang paling besar berapa. Misalkan FPB dari 2 dan 3 gitu ya. 2 dan 3. Berarti kalau kita pakai cara biasa, 2 itu 2 dan 3, bukan 2 dan 3 ya. 12 dan 18 itu faktor.
Nah, gini. Kalau 2 dan 3 itu nanti kelipatan yang KPK saya tulis ini sekalian. 2 dan 3. Ya. Nah, faktor dari 12 itu berapa saja? 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian berapa? 4, kemudian 6, kemudian 12. Itu faktor dari 12. Kita tulis di sini dulu 12 sama dengan. Yang kedua 18. 18 itu faktornya 1, 2, 3, kemudian 6, kemudian berapa? Berapa lagi? 9 dan 18. Nah, langkah selanjutnya tentukan faktor persekutuannya. Ya, persekutuannya berapa? Yang sama, 1, 2, 3, 6. Nah, dari sini kita tentukan yang paling besar dari angka 1, 2, 3, 6. Nah, ini. Nah, berarti FPB-nya adalah 6. Oh, itu pakai cara biasa ya. Tapi kalau angkanya besar kan kita ngitung banyak sekali faktornya, maka nanti kita pakai faktorisasi. Ya. Yang ini dulu. Biar dipahami dulu. Kemudian kelipatan, sama. Kelipatan dari 2 berarti 2, kemudian 4, 6, 8, 10, 12, kemudian 14, kemudian 16, 18, dan seterusnya. Nah, 3, 6, 9, 12, kemudian 15, 18, dan seterusnya ya. Nah, kelipatan persekutuannya berapa? Yang sama dari angka 6 itu sama 6, terus angka 12 itu sama, nanti muncul lagi angka 18 itu sama. Nah, dari sini kalau KPK yang paling kecil yang kita ambil, yang paling kecil angka berapa? Angka 6. Berarti KPK-nya sama dengan 6. Jadi ya, jelas ya. Nah, ini kalau pakai cara yang biasa. Cuman kalau nanti angkanya besar jadi lumayan nanti ya, ngitungnya panjang sekali. Maka kita akan pakai cara kedua, yaitu dengan faktorisasi prima tadi ya. Nah, perhatikan untuk faktorisasi prima. Contohnya misalkan tentukan KPK dari 3 dan 6. Nah, 3 dan 6. Nah, 3 itu kalau kita bagi dengan faktorisasi prima dibagi dengan berapa? Dibagi 3 ketemunya 1 karena dia sudah prima sendiri ya. Jadi berarti KPK kelipatan dari 3 itu 3. Kalau 6 itu kalau dibagi 3 dibagi 2 ketemunya 3. Nah, berarti kalau 6 itu 2 dikali 3. Ya, 2 kali 3. Nah, terus bagaimana cara menentukan? Cara menentukan kalau KPK itu berarti ditulis semuanya. Angka-angka yang ada di sini tulis semuanya, tapi yang kembar tulis sekali aja ya. 2 dikali dengan 3. Ini 3-nya kan ada ya. Kalau nanti pangkatnya besar kita ambil yang pangkatnya besar. Berarti sama dengan 6. Kemudian untuk yang FPB. Yang FPB contohnya misalkan kita ambil tadi angka 12 dan 18 ya. 12 itu dibagi 2 ketemunya berapa? 6 dibagi 2 ketemunya 3. Berarti 2 pangkat 2, enggak kelihatan ya. 2 pangkat 2 dikali 3. Yang 18, 2 dibagi 2 9, dibagi 3 3. Berarti 2 kali 3 pangkat 2. Karena 3-nya 2. Nah, dari sini kalau FPB kita tulis angka yang sama. Dia punya angka 2, dia punya angka 2, berarti tulis 2. Dia punya angka 3, dia punya angka 3 dikali 3. Pangkatnya diambil yang paling kecil. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, diambil pangkat 1. Dia pangkatnya 1, ini pangkat 2, diambil pangkat kecil, berarti 1. Jadi ketemunya 6. Begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau
Kalau yang di sini tadi dicari berapa KPK-nya gitu. KPK-nya bisa langsung juga kita tentukan KPK-nya. KPK-nya tulis semuanya angkanya. Dia punya angka 2, di angka 3 tulis 2 kali 3. Tapi diambilnya pangkat yang paling besar. Di sini 2, di sini 2. Nah, berarti 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 9, 36. Nggak kelihatan ya tulisannya. Ya, baik. Seperti itu ya. Baik, itu sudah sampai pada KPK dan FPB. Kemudian ada cara satu lagi dengan tabel juga bisa. Contoh ya, dengan tabel sekarang. Tadi dengan cara biasa, kemudian faktorisasi prima, yang ketiga dengan cara tabel. Misalkan 12, 24. Nanti kita akan tentukan berapa FPB dan KPK-nya. Ya. Caranya dibagi dengan kayak bilangan prima juga. 2 dibagi 2, 12 bagi 2 itu 6, 24 bagi 2 itu 2, 12. Dibagi 2 lagi. Ini kalau sama-sama bisa dibagi, di sini kita tulis dengan angka 2 di sini. Kemudian dibagi 2 lagi. Di sini 3, di sini 6. Oh, bisa dua-duanya bagi 2 bisa, berarti tulis 2. Kemudian dibagi 2 enggak bagi 2 lagi. Di sini enggak bisa, di sini dibagi 2 3. Nah, kalau ada yang dicoret ini juga dicoret. Kemudian lanjut dibagi 3. Tadi kan ada 3 nih. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Berarti ini sama-sama bagi 3 bisa. Nah, terus yang di sini ini adalah hasil dari KPK-nya, ini FPB-nya. KPK-nya berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berarti ada sama dengan 24 ini KPK-nya, FPB-nya yang ini. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Ini hasilnya ya. Hasilnya. Baik, demikian penjelasan tentang mulai dari faktor, kemudian kelipatan, kemudian faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, kemudian faktorisasi prima, kemudian juga tentang cara menentukan KPK dan FPB dengan cara biasa dan cara faktorisasi prima dan dengan cara tabel. Silahkan nanti kalian bisa latihan untuk mengerjakannya. Mungkin demikian. Nanti jika ada tugas langsung dikerjakan tugasnya ya. Nanti akan disampaikan tugas berikutnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.